Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast mini spesial Hari Sumpah Pemuda 2025. Hari ini saya, Zaki Zidan, berkesempatan berbincang dengan salah satu guru yang menjadi inspirasi bagi kami semua, yaitu Bapak Habibie. Assalamualaikum Pak, terima kasih sudah bersedia hadir. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Zaki sudah mengundang kami untuk berbincang-bincang di podcast ini. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat. Amin. Pak, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kalau boleh tahu, apa makna Sumpah Pemuda bagi Bapak pribadi? Iya, terima kasih. Sumpah Pemuda bagi saya, bagi Pak Habibie itu sangat penting. Karena yang namanya Sumpah Pemuda itu berkaitan dengan persatuan, kerukunan. Nah ini nanti yang namanya persatuan dan kerukunan ini nanti akan menciptakan sebuah perdamaian. Dan perdamaian inilah yang menjadi modal kita untuk belajar, untuk beribadah, untuk berkarya dengan tenang. Dan itu semuanya hanya bisa kita wujudkan jika negara kita, lingkungan kita, daerah kita itu bersatu, terus aman. Dan itulah yang menjadi embrionya persatuan, embrionya kerukunan, itu adalah Sumpah Pemuda. Maka yang namanya Sumpah Pemuda itu sangat luar biasa, artinya ya inilah yang harus kita jaga. Karena tanpa persatuan, tanpa perdamaian, tanpa kerukunan, kita tidak akan bisa belajar dengan nyaman, kita tidak bisa beribadah dengan tenang. Maka yang namanya Sumpah Pemuda harus kita jaga dan harus kita terus peringati dan harus kita gaungkan, baik itu di masyarakat, di lingkungan sekolah, dan dimanapun kita berada, persatuan harus kita jaga. Itu Mas Zaki. Masya Allah, luar biasa Pak. Kalau melihat anak-anak zaman sekarang, kira-kira apa yang perlu kita tiru dari semangat pemuda dulu? Ya, kalau melihat generasi muda hari ini, memang seharusnya kita belajar dari para pemuda terdahulu kita. Karena merekalah yang telah memberikan contoh kepada kita. Memberikan contoh kepada kita dan sebagai suri toladan kepada kita. Kita patut bercermin, kita patut belajar pada generasi-generasi muda terdahulu. Bagaimana semangat mereka dengan segala keterbatasannya. Keterbatasan teknologi, keterbatasan transportasi, semuanya serba terbatas. Tapi nyatanya dengan keterbatasan itu mereka bisa tetap bersatu. Dan hari ini, kalau hari ini kita melihat yang namanya teknologi sudah luar biasa. Yang namanya alat transportasi luar biasa. Dan itu harus menjadi modal kita, harus lebih bisa dari pemuda-pemuda terdahulu. Dan kita harus mencontoh mereka, semangat mereka. Semangat untuk berubah. Berubah untuk lebih baik. Semangat untuk bersatu. Semangat untuk merdeka. Semangat untuk berkarya. Jadi kita hari ini terkenal dengan generasi rebahan. Harus kita rubah. Nah, generasi rebahan itu kita rubah jadi generasi perubahan. Perubahan yang lebih baik tentunya. Dan hari ini banyak generasi yang kakean gaya. Nah, iya toh, banyak kakean gaya. Kita rubah dari kita yang banyak gaya, dari generasi yang berkarya. Insya Allah ke depan generasi emas, generasi Indonesia emas akan betul-betul terwujud. Keren banget Pak. Nah, boleh dong berbagi sedikit kisah inspiratif dari pengalaman Bapak dulu sebagai pemuda?
Ya, terima kasih. Kalau kisah inspiratif dari Pak Habibie sendiri tidak begitu menarik, tapi kita belajar dari para pendahulu kita, dari orang-orang yang telah bisa merubah wajah dunia. Semisal Sayyidina Ali. Kalau saya ya pengennya mengidolakan beliau, tapi ya jauh lah. Tapi sebisa mungkin lah kita meniru dari apa yang telah ditorehkan, apa yang telah dilakukan oleh beliau, Sayyidina Ali, sahabatnya Nabi, dan juga masih familinya Nabi. Dalam konteks hari ini, beliau sangat relevan sekali sebagai kisah inspiratif untuk menginspirasi generasi muda hari ini. Bagaimana seorang guru dituntut oleh orang tuanya, bagaimana seorang guru dipenjarakan oleh wali muridnya. Nah, hari ini keadaannya seperti itu. Padahal kalau yang namanya Sayyidina Ali itu, ana abduman alamani harfan wahidan. Saya adalah budaknya bagi guru yang telah mengajari saya walaupun satu huruf. Jadi keadaan ini perlu dirubah. Keadaan ini perlu dirubah agar generasi hari ini akan mencapai generasi keemasan lagi seperti awal-awal munculnya peradaban Islam. Jadi yang namanya guru, Mas Yaki, nggak ada sing pengen menjadikan muridnya itu sengsara, menjadikan muridnya itu sakit, nggak ada. Semuanya guru ingin muridnya itu besar, muridnya berkembang, muridnya berkualitas. Makanya hari ini tolong ayo kita generasi muda yang masih belajar, hormati guru, hormati guru, hormati guru. Insya Allah kalau kita bisa hormat kepada guru, jalan untuk menuju kesuksesan akan semakin terbuka lebar. Sayyidina Ali dalam hal pergaulan luar biasa dermawannya. Kisah yang masyhur ketika beliau diberikan apel oleh Nabi dan pulang ternyata bertemu dengan seorang pengemis, apelnya itu ada 5. Ada seorang pengemis meminta, tetapi tidak diberikan 1, semuanya diberikan. Luar biasa. Beliau mampu berkorban untuk orang lain dan mengalahkan untuk dirinya dan keluarga. Ini pengorbanan yang luar biasa. Dalam hal organisasi, dalam hal perjuangan, beliau juga luar biasa. Totalitas di dalam perjuangan, di dalam berorganisasi. Bahkan beliau mau menggantikan tempat tidurnya Nabi, padahal itu akan menjadikan nyawanya terancam. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tetap mau. Beliau dengan gagah berani menggantikan tempat tidurnya Nabi, dan sementara itu Nabi hijrah untuk melaksanakan hijrah. Jadi hari ini karakter perilaku Sayyidina Ali perlu menjadi inspirasi kita bersama di dalam bertolabul ilmi, di dalam pergaulan, dan di dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Itu Mas Yaki yang bisa Pak Habibie sampaikan. Masya Allah, benar-benar menggugah semangat, Pak. Terakhir, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda Indonesia hari ini? Ya, untuk pesan generasi muda hari ini, mari kita jalin persatuan, kita bina kerukunan agar tercapai kedamaian. Ketika kedamaian itu terwujud di masyarakat, di negara, maka akan menjadikan kita mudah untuk berkarya dan berprestasi tentunya, Mas Yaki. Terima kasih banyak, Pak, atas kisah dan nasihat yang sangat berharga. Ya, semoga semangat pemuda 1928 bisa terus hidup di hati kita semua. Amin. Kami, generasi muda Indonesia, siap meneruskan semangat Sumpah Pemuda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.